Let's go. This is your radio. Your station. Yang akan menyusu di Pojentra bisa dibagi di sini nggak? Gimana caranya ASINya itu melimpah, ibunya tidak stres, bayinya tidak stres? Apa yang harus dilakukan? Nah, pertama pada prinsipnya itu frekuensi menyusuinya ya. Frekuensi menyusui yang harus sesering mungkin dan on demand. On demand? On demand itu semau bayi. Oh, ya, semau bayi. Jadi minimal 2 jam sekali itu disusui bayinya. Karena pada prinsipnya ASI itu semakin sering disusui pada bayinya, maka produksi ASINya semakin melimpah. Oh. Nah, sebaliknya jika ASI ini jarang disusukan pada bayi, nanti produksi ASINya malah turun. Seperti itu. Jadi seperti keinginan bayi, kebutuhan bayinya kapan menyusui sesuai keinginan bayi. On demand gitu ya, permintaan bayi gitu. Oh iya, baik itu ya. Jadi sesering mungkin. Even itu harus 2 jam sekali. Minimal 2 jam sekali. Minimal misalkan, gitu ya. Misalkan bayinya tidur, kan ada yang tidur sampai kelewat dari 2 jam. Nah, itu harus dibangunkan. Jangan dibiarkan tidur. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke. Ya itu yang pertama. Yang berikutnya ada nggak tipsnya? Ada. Yang kedua ini dari makanan mungkin ya. Makanan ibu yang menyusui harus makan beraneka ragam. Juga harus bergizi seimbang. Ya, terutama makanan yang kaya protein, vitamin dan mineral. Contohnya ya juga harus ini makan makanan yang termasuk ASI booster. Oh iya. Contohnya kacang-kacangan, kemudian biji-bijian, oatmeal, sayuran hijau. Nah, itu sebagai ASI booster. Membantu produksi ASI, memperlancar ya. Jadi nanti melimpah ya. Itu makanan ya, nggak ada pantangan sama sekali. Misalnya apa gitu, nggak boleh makan buah apa, es misalnya. Kalau untuk pantangan, es sirup yang terlalu banyak bikin misalnya gitu. Kalau untuk pantangan hanya ini ya, makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Oh, cuman itu doang? Iya. Karena nanti bisa mengurangi produksi ASI dan minuman kualitas karbonasi? ASI-nya. Kayak merek boleh nggak ya Sprite gitu kayak boleh? Iya, kita nggak di endorse gitu kayak gitu kan? Kalau ini ya ada kandungan alkoholnya itu tidak diperkenankan sama sekali ya? Ya, tidak boleh, sama halnya kayak ibu hamil. Jadi ibu menyusui ini tidak boleh sembarangan untuk konsumsi obat, terus juga tidak boleh sembarangan untuk konsumsi makanan atau minuman yang mengandung alkohol seperti itu. Just alkohol, misalnya terlalu manis gitu, sekarang kan banyak ya minuman kopi-kopian yang terlalu manis, misalnya dia takutnya nanti nggak tahu ya apakah diabetes akan menurun ke anaknya dari asupan yang dia makan sehari-hari misalnya, atau gimana, atau terlalu banyak garam atau gimana, itu apakah dibatasi atau ya sesukanya gitu misalnya? Kalau untuk pemanis, untuk pemanis buatan meskipun kita tidak menyusui itu harus dibatasi. Iya benar. Garam juga harus dibatasi. Kalau garam itu tidak boleh lebih dari 1 sendok makan. Kalau gula itu tidak boleh lebih dari 4 sendok makan sehari. Nah itu. Kalau untuk diabetes gula ya. Misalkan ibunya menyusui, ibu yang kena diabetes pun tidak apa-apa sebenarnya menyusui. Jadi tidak menularkan lewat ASI. Gitu ya. Iya. Benar. Itu tadi sempat disinggung tentang kosmetik atau hal-hal yang dipakai gitu. Karena memang saya sebenarnya sudah cerita, tapi harus saya on air kan, Pasuruan People. Misalnya nih ada pengalaman ya, bukan misalnya tapi ada pengalaman teman harus berhenti untuk skincare karena memang dia diwejangin sama dokternya bahwa berhenti dulu ya skincare-nya ya gitu. Itu apakah benar ya? Ngaruh ke ini? Apa hubungannya yang dipakai terus sama yang menyusui itu? Ya, untuk skincare kalau
ketika ibu ini hamil atau menyusui memang tidak diperkenankan karena khawatirnya skincare tersebut mengandung merkuri. Oh, I see. Itu kalau mengandung merkuri ini tidak boleh. Nanti karena masuk ke ASI seperti itu. Padahal itu kan nggak dimakan ya. Saya bilang kan itu nggak dimakan, saya bilang gitu kan. Ya, protes aja saya kulit. gitu. Loh, ini soalnya masuk di kulit. Iya, masuk ke jaringan kulit. Jadi kalau skincare ini dipastikan belum tentu amannya ya, apalagi yang tidak berbepom ini sebaiknya dihentikan dulu. Kita cari amannya aja. Seperti itu. Oke. Perhatian ke makanan yang dikonsumsi, apa yang dipakai, biar gak ngaruh sama kualitas ASI-nya gitu. Hal yang lain misalnya posisi menyusui gitu. Ya betul. Tadi sempat saya tambahi untuk makanan ya, kan sudah tadi yang untuk kebutuhan cairan ya. Kebutuhan cairan tubuh ini selama ibu menyusui harus tercukupi karena 90% kandungan ASI itu komponen utamanya air. Jadi harus banyak minum air putih. Sehingga ibunya tidak dehidrasi. Oh, pokoknya nggak asal kenyang Pasuruan people ya kan. Karena memang biasanya denial. Biasanya kalau ditanya kenapa makannya berlipat-lipat, ini soalnya ada bayi gitu kan, lagi menyusui, lagi hamil. Bukan begitu ya cara pola pikirnya ya? Iya betul. Konsepnya bukan begitu kan? Jadi makanan memang harus dibatasin, terus harus diperhatikan juga gitu. Posisi terus istirahat, olahraga gimana aturan mainnya? Nah, kalau saya bahas tentang posisi dulu ya. Posisi ibu yang posisi ibu menyusui ya. Nah, posisi bayi ini harus menghadap ke badan ibu. Ke badan ibu. Iya, jadi selama ini semua ini lurus. badannya ini. Jadi tegak lurus ya. Nah, selama ini yang biasanya ditemui di lapangan itu hanya kepalanya aja yang noleh. Posisinya harus dihadapkan ke badan ibu. Miring. Iya. Okay. Jadi semuanya miring. Tidak hanya kepalanya saja yang menghadap ke payudara. Jadi bayangin sebadan badannya ya. Iya, sebadan badannya harus sejajar lurus gini. Kemudian ini kan bayangin aja kita kalau minum noleh kepalanya aja enak enggak? Enggak, tengleng. Ya. Jadi kita posisikan menghadap badan ibu semua. Terus kemudian untuk perlekatannya itu ada singkatan ya untuk kita mengingatnya lebih mudah. Amubida. Amubida. Ya, amubida. Kita bahas dulu yang A ya. A itu areola. Areola itu area kehitaman di sekitar puting. Nah, itu harus masuk sebagian besar ke mulut bayi. Oh iya. Tidak hanya putingnya saja yang masuk. Pokoknya semuanya ya, yang sebagian besar areola ya, sebagian besar masuk. Terus kemudian dipastikan tidak ada decak suara yang didengarkan. Decak suara itu seperti ini. Cep-cep gitu. Itu kalau gitu kan apa? Nah, berarti ini posisi perlekatannya masih belum betul. Ya kan? Itu nanti kalau ada suara decak yang kita dengar, itu nanti menyebabkan puting lecet pada bayi. Aku pikir itu antusiasme bayi. Bukan. Ya. Itu perlekatannya masih belum sesuai. Kalau malah salah itu. Ya. Nah, yang terdengar hanya suara bayi nelan ASI. Kalau masih terdengar suara decak bayi, ini berarti belum pas ya perlekatannya. Terus kemudian apa tadi? A ya, lamu ini mulut ya, mulut bayi ini membuka selebar mungkin. Ya, membuka selebar mungkin. Terus kemudian B ya, B itu bibirnya terlipat keluar. Gimana jadi kayak dower, bukan terlipat ke dalam bibirnya. Jadi gini. Bibirnya bayi. Oh jadi pokok kan putingnya dimasukkan. Otomatis kan apa ya bahasa kita dower ya, dower ya bibirnya.
Oh, gitu. Jadi bibirnya itu Nggak terlipat ngincap keluar, gitu? bukan masuk ke dalam. Oh, kenapa kalau masuk di dalam? Nanti terdengar suara decak itu tadi, akhirnya udara masuk menyebabkan putingnya ibu ini lecet. Seperti itu. Jadi agak doeh. Iya, doeh. Bibir. Tadi amubida ya, sekarang da. Da itu dagu. Dagu ini harus nempel ke payudara si ibu. Seperti itu. Jadi kalau dagu ini nempel ke payudara si ibu, otomatis hidungnya ini tidak tertutup dengan payudara si ibu, jadi tidak mengganggu pernafasan si bayi. Jadi tidak perlu lagi biasanya kan awas ini apa hidungnya ketutupan dengan payudaranya si ibu. Nah, kita tidak perlu lagi karena kalian ketutupan itu kita salah posisinya. Banyak yang ketutupan apa enggak? Banyak. Kalau misalkan kita belum ngasih ini ya, maksudnya memang belum ada ilmu yang atau edukasi ke ibu hamil ibu menyusui tersebut. Masih. Kalau misalkan ibunya ini sudah kita kawal mulai hamil, ikut kelas ibu hamil, terus kemudian ikut kelas ibu menyusui, sudah bisa, sudah pinter-pinter semua. Let's go. This is your radio. Your station.